laboratorium itu tersiksa. Dari banyaknya yang hadir, terima kasih. Dari banyaknya yang hadir, saya merasa tidak sebanding dengan royongnya jawaban salah. Belakangan ini saya mengamati fenomena yang terjadi, suatu kebaikan tanpa dipromosikan, sepertinya kalah dengan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi gencar dipromosikan. Bahkan kejelekan yang dipromosikan itu jauh lebih menarik dan disukai oleh banyak orang. Maka kewajiban saya mengemban amanat dari Bapak Kakan Pemenang untuk mempromosikan kebaikan-kebaikan. Karena pengaruh setan harus dilawan. Dalam hal ini sepele, sesuatu yang kecil, yakni salam. Salam ini sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi, wa salamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Kalau di pesantren, ini coba Pak Kakan Pemenang. Ini sebelum saya mulai ceramah ini masih promosi iklan salam. Kalau kiai saya dulu itu menerjemahkan dengan Arab pegonnya, wassalamuka utawi salam iro alal alimi ing atase wong alim, ustaz guru kiai iku khairun luwih bagus ganjarane laka kedue sira min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah sunat 1000 tahun. Menjawab salamnya seorang ustaz kiai orang alim itu menambah pahala kita melebihi ibadah sunat 1000 tahun. Maka kalau sampai ada seorang ustaz kiai uluk salam kok tidak dijawab, eman. Maka ini setelah saya promosikan, mudah-mudahan laku keras di pasaran. Akan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Bupati Tulungagung, Bapak Syahri Mulyo, beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Marito Birowo beserta Ibu. Ngantos Pak. Bravo. Bapak Ketua DPRD. Ini yang saya buat kecewa hari ini Pak. Harusnya saya bisa ngerjain Bapak Ketua DPRD, ternyata forpindanya tidak lengkap. Rencana saya mau mengatur beserta calon ibu. Bapak Dandim, kamu ada acara saya ini. Semua undangan yang saya tidak bisa menyebut satu-satu, tidak lupa juga Bapak Kakan Pemenang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari untuk etika kita membaca tahmid dan sholawat. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan rahmat dan nikmatnya kepada kita, serta Rasulullah memberikan syafaatnya kita dengan syariatnya di dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du, sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri setelah beberapa tahun yang lalu saya hadir di sini sebagai pendongeng anak soleh di hadapan anak-anak yatim. Untuk sekian kalinya saya ditimbali Pak Pendopo. Makasih Pak Bupati. Hari ini saya ingin menyampaikan materi kerangka besar Ramadan saja. Detailnya mungkin masih ada nanti malam, besok lusa, Jumat depan, sampai 1 bulan penuh. Kerangka besar Ramadan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ini sebenarnya antara kewajiban dan kebutuhan. Kalau Ramadan diwajibkan oleh Allah, maka nafsu kita akan merasa terpaksa dan dipaksa untuk melakukan karena ini perintah. Sehingga sering kita merasa berat. Poso ki abot. Apa meneh sing tukang rokok. Betapa tidak berat. Dari subuh sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul dengan istri, tidak boleh merokok. Ini bagi perokok sangat berat, Pak. Saya dulu waktu di Komisi A, kunjungan kerja ke Depok, itu yang menerima Bapak Wali Kota Nur Mahmud Ismail. Dan sepanjang saya ikut Komisi A Rio, baru Wali Kota menemui tamunya ya di Depok. Yang lain ya kepala dinas. Itu ada teman saya, itu sudah di hadapan Bapak Wali Kota loh, diterima loh, dimuliakan, dihormati loh, jagongan loh. Pak Wali Kota sedang presentasi loh. Teman saya itu dengan serta-merta meninggalkan tempat rapat, keluar hanya butuh nyedot rokok ron sedotan. Mau metu baliknya apa? Rokok. Rapat belum selesai, keluar ruangan lagi. Tak lirik, nyumeneh, sedot. Dua sedotan, cedak nih, lewat rapat nih. Selesai acara saya tanya, apa kecanduan rokok? Enggak, saya tidak kecanduan rokok. Megor pengen nggak kuat ngempet. Hanya bertahan, tolonglah setengah jam saja rapat dengan Pak Wali Kota. Menahan dan rokok tidak tahan, apalagi dari subuh sampai maghrib berat. Kalau puasa itu dianggap sebuah kewajiban, berangkatnya dari perintah, maka setiap nafsu, setiap kita pasti akan merasa berat. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau puasa kita artikan sebagai rahmat, kebutuhan, maka kita akan merasa ringan. Tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan kepada kita bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah Allah membuka rahmatnya. Lanjut 10 hari yang kedua, Allah membuka maghfirahnya, ampunannya. 10 hari terakhir, aikon minan nar, pembebasan dari neraka. Saya ingin katakan, awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya ikon minan nar. Ini sebenarnya seluruhnya merupakan bentuk rahmat, kasih sayang Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini harus kita pahami, kita sadari. Kalau kita memahami bahwa puasa ini sebenarnya adalah program rahmatnya Allah, maka kita akan berharap selama 1 tahun Mbok yo dadi Ramadan kabeh, sama seperti harapan para sahabat Nabi yang merindukan iso 1 tahun itu jadi Ramadan kabeh, poso siap. Karena apa? Kebutuhan. Ternyata manusia itu butuh Ramadan, terutama anak cucunya Adam dan terlebih khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini butuh Ramadan. Andai kata Allah tidak menurunkan Ramadan, betapa kita itu akan susah. Saya katakan Ramadan sebagai rahmat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian flashback. Kenapa sampai Ramadan ini ada? Kenapa Ramadan ini kita butuhkan? Kenapa Ramadan ini sebagai rahmat? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan man qoma wa fi riwayatin man shoma Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama
Min dhammi. Saya lebih suka memilih yang koma Pak, karena meskipun dua-duanya saya pakai. Kalau man soma itu barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Tapi kalau man koma itu lebih luas. Koma itu bisa siangnya puasa, malamnya tarawih, tadarus, i'tikaf dan lain-lain. Artinya apa? Barang siapa mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka pasti dalam tanda kutip garis bawah yang besar, pasti diampuni dosa-dosa yang lalu oleh Allah. Kenapa saya katakan pasti? Karena Bu Biro ini jawabnya man, sebabnya ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Sesuatu yang belum terjadi tapi dikatakan sudah, ini mengandung makna pasti. Barang siapa mendirikan ibadah di bulan Ramadan, siangnya puasa, malamnya tarawih, tadarus Al-Qur'an, i'tikaf, baca istighfar, akan zikir, Sabtu Pon. Sabtu Pon ini di lingkungan Pemkab sudah disosialisasikan belum Pak? Sudah ya? Yang Sabtu Pon di Masjid Al-Munawwar itu, yang diprakarsai oleh Kemenang, sudah ya? Mudah-mudahan nanti SKPD mengerahkan seluruh staf dan keluarganya untuk mensukseskan istighosa akbar setiap Sabtu pagi, Sabtu pagi. Ketika di bulan Ramadan kita jungkong ibadah, siang puasa, malam tarawih, tadarus Al-Qur'an, i'tikaf, tahajud, maka pasti diampuni dosanya oleh Allah. Sekarang ayo ijir-ijiran. Apa yang lebih membahagiakan kita daripada diampuni dosa kita? Tidak ada. Pahala yang besar masih kalah dengan diampuni dosa. Kita beribadah pahalanya besar, berharap mendapatkan ribet di surga. Tapi kalau dosa kita lebih banyak daripada pahala kita, maka jatuhnya muflis, masuk ke dalam neraka. Tapi andai kata kita tidak punya banyak pahala, akan tetapi dosanya dihapus, maka kita masih akan beruntung. Ramadan penghapus dosa. Ini sebenarnya rahmat Allah. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Salah satu kelemahan manusia, dia tidak melihat musuhnya yang nyata. Setan, anak cucunya iblis, itu musuh sebenarnya yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Tugasnya iblis dan setan itu menjerumuskan kita supaya masuk ke dalam neraka. Kita tidak tahu mereka. Kalau orang Jawa mengatakan ingsun weruh sira ora weruh ingsun, itu kemenangannya iblis dan setan. Ingsun iblis, ingsun setan, weruh sira mengetahui kita. Sira manungsa ora weruh ingsun, tetapi mereka menyerang kita dengan kesenangan-kesenangan. Kita melakukan dosa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tukang seneng lakoni dosa, setan memanfaatkan potensi ini untuk menggoda kita, menjerumuskan kita melakukan dosa. Kalau kita sudah banyak berbuat dosa, maka kita akan menjadi temannya setan di neraka. Ramadan adalah program delete dosa. Ramadan adalah program rahmatnya Allah. Sampai Allah waras karena putri Adam. Allah sayang kepada manusia. Kalau sampai tidak ada program Ramadan, mungkin seluruh anak cucunya Adam akan menjadi angke-angkenya setan di neraka. Ini harus kita sadari. Dengan adanya Ramadan, setan terkelayek Pak. Kalau boleh saya mengatakan secara ekstrim, Ramadan adalah program Allah untuk memberi rahmat kepada anak cucunya Adam untuk melayani setan. Maka ini harus kita sambut dengan gembira. Datang Ramadan harus kita sambut dengan gembira. Setiap kita diberi umur panjang berjumpa dengan Ramadan, kita harus senang. Senang dalam hati untuk taat beribadah. Mari kita tengok kembali sejarah dendamnya iblis dan setan yang ingin menjerumuskan manusia supaya menjadi penghuni neraka.
Dulu, boleh saya bercerita ini Bapak Ibu. Dulu, ketika Allah belum menciptakan Adam, Allah lebih dahulu menciptakan surga dan penghuninya dari kalangan malaikat, jin, dan iblis. Apa tugas mereka? Sawaun kana malaikat, apalah jin, iblis, dan seluruh penghuni surga pada waktu itu, tugasnya adalah beribadah, menyembah kepada Allah. Sing tugasnya maca tasbih terus. Sing tugasnya maca kalimat tahlil terus. Ada malaikat yang ditugaskan untuk sujud terus. Bahkan iblis itu tidak kalah istiqomahnya dalam beribadah. Iblis itu sujud kepada Allah 1000 tahun tidak batal. Kalau kita mengatakan sederhananya orang ngentut, sujud 1000 tahun sujud kepada Allah tidak batal. Hebat iblis itu. Sampai-sampai saking hebatnya iblis, Allah mengangkat iblis sebagai komandannya para malaikat. Apa enggak hebat? Jangan dikira iblis itu ahli maksiat saja. Iblis itu komandannya malaikat. Jadi malaikat itu sholat, sujud, ibadah, itu semua komando iblis. Kalau ini orang gandeng, kabel nyiapin, udah malaikat sesuatu yang perang. Komandannya malaikat itu iblis. Karena kekuatannya untuk beribadah itu melampaui malaikat. Sampai dia jadi komandannya para malaikat. Nah, singkat cerita, ketika Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya, kalau dalam surat Yasin, Allah kalau mau berkehendak kan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghadapi segala sesuatu, cukuplah bagi Allah berkata kun. Kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah. Tanpa melalui proses panjang, tiba-tiba tanah liat, endut, berubah bentuk menjadi Adam, sesosok manusia bernama Adam. Allah mengumumkan, wahai sekalian penduduk surga, sambutlah newcomer. Maaf Pak, ini bahasa saya. Pak akan menak, mohon dikoreksi, ini bahasa saya. Cari Al-Qurannya tidak sih persis ini. Ini cuma improvisasi biar mudah dipahami. Oke? Wahai seluruh penghuni surga, sambutlah kedatangan newcomer, pendatang baru, kuberi nama Adam. Bahasa Al-Qurannya, seluruh malaikat yang di surga menyambut perintah Allah. Fasajadu, mereka semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara. Iblis menolak instruksi dari Allah, bahkan dia merasa sombong. Ini bahasa saya. Iblis, kata Allah, semuanya sujud. Kenapa kamu berdiri nganyar nek kono? Berarti iblis ngomong ini. Padahal komandan Satpol PP-nya ya wis dusur-dusur. Kok Pak Panglima nih nganyer, ngececer. Iblis, ini karena iblis itu komandan. Iblis, kenapa kamu tidak ikut hormat dengan yang lain? Wahai Allah, bahasa saya, apakah keliru? Siapa Adam? Siapa iblis? Saya sudah engkau angkat jadi komandan. Komandannya para malaikat. Saya sujud 1000 tahun enggak batal. Saya sudah engkau beri reward.
piagam penghargaan atas jasa-jasa saya. Saya itu sudah melaksanakan tugas berulang kali sukses. Sementara Adam itu apa? Apa jasa Adam? Pecah bau kencur. Kurang di prestasi apa-apa. Harusnya Adam hormat sama saya. Tapi kenapa justru kau perintahkan aku sujud hormat kepada Adam? Apalagi Adam itu dari tanah liat. Kalau saya kan dari api. Adam Sudro. Saya kan ningrat. No way. Karena kesombongan iblis, Allah mengeluarkan kudrat iradahnya. Iblis, karena kau menolak perintahku dan sombong, kata, dan sombong, kau mulai detik ini beserta anak cucu keturunanmu kuusir dari surga dan selamanya akan menghuni neraka. Cara ketoprak tenaga, abang kenangan yang terodok ini. Kalau sinetron itu masih ada ilustrasi musik, efek sound, efek yang betul menyambar. Saking kagetnya iblis. Seandainya diterjemahkan iblis, mungkin begini. Gusti, tego-tegoni dengan kalih kula. Masa kula jenengan usir saka swarga, sak anak putu kula selawase nang neraka. Tapi nggih Gusti, sing kuwasa panjenengan, kula boten saged nolak. Ning saya mau mengajukan proposal, Gusti. Iblis kok ya mengajukan proposal. Apa permintaanmu? Kalau permintaan saya, jalan rumah saya Pak Bupati, itu rumpah-rumpah. Itu andaikan saya. Hanya intermezzo Pak Bupati. Dikira orang menang. Kata iblis, ya Allah, tangguhkan aku dan anak cucuku. Bahasa sederhana nih. Beri kami umur panjang. Jangan kau matikan aku sebelum kiamat datang. Kata Allah, ya, aku kabulkan permintaanmu. Iblis, dan kau calon anak cucumu akan tetap hidup sampai hari yang ditangguhkan, yakni ora bakal mati yang dulu dino kiamat. Jadi iblis dan turunannya iblis itu setan. Itu setan itu anak buah iblis. Kuwi mana terus balik terus orang yang kabeh berundul gak mati-mati. Dan cuma rakit kok ngomong ketok ngono po, nek kene kira-kira yo akeh. Kalau malam ada suara-suara enggak mau. Aku sokong dia dibani apa? Lu berarti rasanya ini lagi nangis marah. Ini sekarang negara juga seperti ini. Loh, iblis dengan anak cucunya oleh Allah dikabulkan permintaannya. Berumur panjang, tidak akan pernah mati sampai kiamat. Oleh Adam anak putunya awake dhewe umur 73 1 wis montok. Yang kedua Gusti, ini ya. Yang kedua. Satu yang kedua ini. Kemarin teman-teman di WA itu kan berapa? Betul-betul hasilnya. Yang kedua Gusti, apa permintaanmu? Saya mengajukan SIM A sampai D. Boleh Al-Quran ini ketemu. Pak akan tenang nih, SIM apa nih? SIM surat izin menggoda A, Adam, D, dan keturunannya. Loh, rakyat-rakyat loh. Iblis ini arep bodoh menungso. Ngajukan izinnya pada Gusti Allah loh. Apa kata Allah? Ya, aku kabulkan permintaanmu. Silakan kamu goda Adam, anak cucunya, kecuali yang minal mukhlasin, yang ikhlas dalam beribadah. Jadi iblis, setan itu sudah mendapat rekomendasi dari Gusti Allah untuk menggoda Adam dan anak cucunya.
Allah memberikan warning, rambu-rambu, kecuali yang ibadahnya ikhlas. Ini kaitannya dengan Ramadan. Ibadah apapun kita, kok niatnya orang ikhlas, mesti kebencian. Yang tidak bisa dimas di setan hanya minal mukhlasin. Makanya bahasa Ramadan itu akan diampuni dosanya ketika ada syarat imanan wa ihtisaban, artinya lillahi ta'ala. Semua orang tidak ikhlas dengan pencitraan itu loh. Dua permintaan iblis ini dikabulkan oleh Allah. Maka setelah insiden itu terjadi, iblis dendam kepada Adam. Hanya saja iblis mengalami kesulitan. Ketika Adam masih sendiri, belum ada aturan, iblis ini ngiwang-ngiwang, iya gitu. Hampir Adam ini, lengser sama kursi smartphone. Apa lagi? Iblis itu bingung. Piye carane supaya Adam ongkat saka swarga. Lah napa? Swarga kuwi nak nggonku. Goro-goro Adam aku diusir lagi swarga dipek Adam. Awas Tom. Tetapi lagi-lagi iblis mengalami kendala akan menggoda Adam, tidak ada alasan. Kenapa? Karena kan belum ada aturan. Tidak ada regulasinya, Pak. Belum ada larangan. Nyapo-nyapo urung dosa, nyapo-nyapo urung dhewe larangan. Karena belum ada regulasinya, belum ada aturan, iblis cekek. Tapi dia tidak putus asa. Sampai pada saatnya Adam sudah matang. Matang itu matang. Kalau wong lanang nulis balik. Ketika Adam tidur, dia itu mata terpejam, kepalanya ini yang di atas ini kepala masih tergeletak. Itu ada organ kepala lain yang bangun lebih dulu. Kalau tak santri itu selalu ubah-ubah. Begitu bangun bingung, iki piye. Iki apa? Allah yang Maha Tahu, maka Allah sudah tiba saatnya ini Adam aku berikan pasangan. Maka ketika Adam tertidur, Allah nyabdo kun fayakun dari tulang rusuk bagian kirinya dikun fayakun, jadilah Hawa. Begitu Adam bangun, aku terkejut. Tiba-tiba ada sosok wanita, ada sosok manusia lain selain dirinya. Padahal selama ini dia sendirian saja. Tapi zaman semono urung enek pabrik tekstil, urung enek toko remaja jaya, urung enek kain. Jadi orang gede utuh. Urung enek jilbab, tapi rambutnya diore. Itu kalau saya boleh mengilustrasikan dalam sinetron, karena Nabi Adam itu falamma sakana ilaiha qalatil malaikatu ma, melihat Hawa untuk belajar naluri laki-lakinya bangkit. Falamma sakana ilaiha, ketika Adam mau menggeremeti, wiring sarga terjadi itu naluri laki-laki yang matang. Itu kalau diilustrasikan dalam lagu India, sinetron India, itu Adam nyanyi. Adam itu turunnya di India. Lagunya, boleh saya nyanyi Pak Bati? Masya Allah cantiknya. Masya Allah cantiknya, paling tercantik di surga. Luar biasa, tiada yang cacat dan tercela cantiknya.
Ono kuwi kira-kira. Kira-kira Siti Hawa dilem kono kuwi wah mau arep mlaku-mlaku. Putra lho mlaku-mlaku. Mau enek. Ya dilem karo Mbak Nabi apa? Ilustrasi Pak ilustrasi. Makanya satu sedikit Pak dhuwur. Gaya jalannya menggoda, Anda pun masih tergoda dan akhirnya jatuh cinta. Dialah tercantik di surga. Rambutnya lurus terurai rapi, padahal tidak direbonding. Rambutnya terurai rapi, sinar matanya berseri, senyumnya manis sekali. Sesekali Siti Hawa memandang Adam dengan senyum dan lidahnya dijulurkan sedikit. Nabi Adam kelopak bahasa Al-Qurannya. Falamma sadana ilaiha, ketika Adam bermaksud menggerayanginya, Marvin ini. Qalatil malaikatu ma ya Adam, maka malaikat berseru, ma ya Adam, jangan dulu, tunggu dulu, tahan. Jadi naluri laki-laki lek roh wong wedok sahabat itu naluri agami wis bener bisa. Nah, tuntunannya lek urung dijabne ora oleh dhisik kata malaikat mah ya Adam. Jadi Roma Irama juga mengarang lagu terinspirasi dari kisah ini. Jadi wanita kalau belum dinikah laki-laki mau digemuk jangan kamu katakan seperti lagunya Elvi Sukaisih. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu. Kalau baru saja kita berkenalan. Tepuk tangan dulu lah. Mah ya Adam, hatta tu'addi Allah al-mahram. Jangan kamu sentuh dulu Hawa Adam sampai kamu membayar maharnya. Yo bingung ada apa maharnya. Yo lek Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kangen Kemenang, Pak Sek, yo ngomongi bayar mahar dulu, paham? Karena sebelumnya sudah ada pernikahan, mahar mas kawin kok ngono kae. Adam belum ada syariat, mahar apa maharnya? Ya malaikat. Lalu malaikat menjawab, An tusalli ala Muhammadin khatamin nabiyyin. Baca salawat kepada Muhammad Nabi akhir zaman. Kemudian Allah singkat kata singkat cerita menikahkan menjadi walinya, menikahkan Hawa dengan Adam, para malaikat menjadi saksinya, Jibril baca khutbah, dari rukunnya khutbah, rukunnya nikah itu akan nikah. Setelah dinikahkan, Allah bertitah, Adam, Hawa, nikmati seluruh fasilitas surga. Wala taqraba hadhihi sajarata wa takuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, nikmati seluruh fasilitas surga. Tapi jangan sekali-kali kau mendekati satu buah pohon ini, pohon khuldi. Kalau sampai kamu lakukan, kamu zalim. Iblis menyaksikan, ngerti bocor peraturan, enek regulasi. Awas dam, leno pakindamu, brogol jabatanmu. Loh, betul ini. Iblis selalu mencari kesempatan. Ini ada peraturan, satu-satunya peraturan. Adam tidak boleh mendekat buah khuldi. Maka Iblis mencari kesempatan menggoda Adam. Langsung Adam ditelangi. Adam. Iya, satu betul. Terapi, sudah pasangan. Tadi benar. Amat dulu, ini ada pesan dulu. Ribut pasangan. Tadi benar. Adam ditabai. Adam, iya bisa kau bilang. Yo penak. Adam. Tidak apa swarga sing penak kaya ngono. Kuwi biyen tak. Kowe ngerti nyapa aku sampai ditunjuk. Kuwi barang insiden biyen ta. Aku ya duwe peraturan kaya kowe ngono kuwi. Tak perubahan iki sak cerita.
Ojo pisan-pisan mangan buah kuldi. Aku manut, Dam, aku manut. Aku manut Gusti Allah. Tempone aku malah kapusan. Terus ngono, sampe takok penasaran. Apa ngerti enggak? Apa artinya kuldi? Kuldi itu abdi, langgeng. Nah, iki udah kleru piye. Aku ora oleh mangan buah kuldi. Tempo manut iki malah kleru. Bapak ngono. Kuldi gak langgeng. Korono aku ora mangan buah kuldi. Aku ning swarga gak langgeng. Aku diusir saka swarga kene. Terus maksudnya piye? Lah kowe pengen ning swarga langgeng apa ora? Yo pengen lah. Lek pengen, jangan ulangi kesalahan yang dulu. Lek kowe ora mangan buah kuldi kaya aku, nasib besok yo kaya aku. Kok iso swarga? Terus piye? Lek kowe pengen langgeng, yo manganno. Kuldi apa? Langgeng. Lek kowe mangan kuldi, kowe kok langgeng ning swarga. Ngono ya tenang lho. Aku iki bolol, Bang. Upama ora bolol nek tenan. Wes ngono lho, bolol-bolol padahal. Terus aku jatuhnya bolong-bolong. Ngono yang paham. Untung Adam imannya istiqomah. No. Enggak, Les, enggak. No. Singkat cerita. Iblis menggoda Adam jengket, tidak berhasil karena Adam keyakinan keimanan kuat. Ini perintah dan larangan dari Allah. Hanya Allah yang aku patuhi, aku taati. Iblis, apapun argumentasi, alasanmu kamu mempresentasikan teorimu, ndaki, aku ora percaya. Aku yakin karo Gusti Allah sing kuwasa. Wong lanang iki ngono kuwi lek digodho iblis ora kertas. Iblis tidak putus asa, yo Dam, utuk-utukno. Akhirnya golek akal, liwat wong wedok. Hawa, maaf ibu bupati. Wah, Hawa, diprovokasi ngene. Terprovokasi. Akhirnya Bu Hawa terima, Mas Adam. Kenapa dek? Aku pengen buah kuldi. Larangan. Bisa oleh. Aku pengen bisa. Aku mau lanang biasa itu perintah. Bisa. Terus begitu mulai intimidasi ultimatum karo intervensi. Mas. Wis wong lanang arep gagah dipeksa kaya napa lek wis nek bojo berteko lutut. Tapi ya lutut kan teko apa iso. Bisa aku masuk ke Pak Tentara Pak Satpol PP. Sering masuk ke Abdul nang luar nalika sikat betul. Kaya antara nggih. Tadi anak mahal bojo, betul. Itu manusiawi agami Adam ya ono. Ketika digoda iblis tidak tegas, dilewatkan Siti Hawa. Mas Adam pengen buah lebih dosa. Mas, mulai intervensi. Sampai akan nuruti penjaluku. Aku mau begini turun murah. Itu apa sih? Pengolahan kerja mereka untuk dia turun berpikir 10 kali. Sedina rambutnya kita belum dino. Akhirnya tadi so, Bang Adam luntur keyakinan ini terduga bisikan istri. Orang itu mulai dibuka terus kata lucu. Akhirnya tenang, Bang Adam nuruti penjara istri tercinta, menek buah kuldi. Keluar itu hotel, sebelumnya sudah Siti Hawa, ibu ke iblis mau mana ini, Bang Adam yang mendua dia ingin, Bang Adam
Ibu Siti Hawa dahar loro. Karena beta model ada sebenarnya pengen didahar. Nalika Ibu Siti Hawa ini pun dahar loro, ilek menuhi Mbah Nabi Adam dahar setunggal, konangan malaikat diketak. Aku terkejut. Mbah Siti Hawa yang dahar yen, lek mulu wis tekong bulu. Saking jingkat kagak melentung ning dodo loro. Menjadi ciri khas wanita. Mbah Nabi Adam terus dahar keri mek siji, mandeg ning bulu tak lentung dadi bulu menjing. Maka kemudian Allah memberikan punishment Adam. Cik-cik kowe tak kei nikmat ning swarga, gara-gara nek bujukan rayuan iblis kowe nglanggar. Kowe sementara tak mutasi ana nyang donya. Teko India. Siti Hawa tekan Jeddah. Kemudian bertobat. Saya ingin katakan, bahaya wae dhewe Mbah Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, dimutasi ke dunia gara-gara terpedaya oleh iblis. Tidak sampai di situ. Ketika Mbah Nabi Adam berumah tangga dengan Siti Hawa di dunia, oleh Allah dikaruniai putra kembar Qabil beserta kembarannya Habil. Allah merintahkan kawin silang. Iblis bodone atau gelem. Qabil dibujui, kembaranmu ayu iklimah, kembarane Habil elek. Kowe ki asline karo Gusti Allah wis dijodohne kek njero weteng. Ngapa kok dadak kawin silang? Ya kepenak Habil rabi karo kembaranmu sing ayu. Mosok kok rabi elek. Iblis bodoh. Oh yo akhirnya Qabil membunuh Habil. Terjadi pembunuhan. Saya ingin katakan, pekerjaan iblis, pekerjaan setan, dendam kepada anak cucu Adam dan telah mendapat lisensi izin dari Allah untuk menjerumuskan menggoda anak cucu Adam supaya menjadi penghuni surga, temannya iblis, temannya setan. Sampai sekarang. Lek ditok-tok nih, saya ingin katakan, lek ditok-tok nih, anak putune Adam, tak lakon itu saya rokok kabeh. Maka Allah mestani kepada kita, ya wong iblis karo setan roh awake dhewe nyerang karo awake dengan hawa nafsu kendaraannya, terus awake dhewe iki digoda iblis terus ora rumangsa, malah dawumen. Iki lek dijar-jar nih. Anak putune Adam kabeh hentek nang neraka. Piye? Apa pengen awake dhewe ngono kuwi? Maka kemudian Allah merahmati, menyayangi kepada kita yang notabene adalah anak cucu Adam dengan membuat program 5 penyelamatan. Nomenklaturnya Jidat, Rolat, Lukat, Pakso, Moji. Ini asbabnya Jidat, Rolat, Lukat, Pakso, Moji. Ini adalah 5 program rahmatnya Allah untuk menyelamatkan kita. Maka tadi saya katakan, puasa Ramadan satu sisi kewajiban terasa berat, tetapi sisi lain ini adalah kebutuhan. Maksudnya apa? Ramadan, puasa Ramadan itu salah satu programnya Allah untuk menyayangi kita supaya orang sidonya ngerokok ben iso munggah swarga. Ini ada alasan bagi Allah untuk mencairkan APBD. Naikkan jabatan munggah swarga iki lho. Lah awake dhewe ora gawe Ramadan, dosane kaya ndodro. Lah Ramadan selama 1 bulan dalam 1 tahun ini disediakan oleh Allah. Sopo sadurunge Ramadan kok digodha iblis, digodha setan, nglakoni dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, atau sebesar gunung dosanya. Upama wae dhewe tau nglakoni molimo, main, madon, madat. Saya ingin melibatkan penjenengan penghitung, main, madon,
madat, minum, maling, main. Andai kata kita pernah berjudi, Roma Irama padahal mengatakan judinya, madon. Andai kata kita pernah melakukan zina, melakukan prostitusi, senangannya sopo kompak. Hujan wis ditutup, satpol PP leno, panggah umat. Ono dioprak yang Gunung Bolo. Yang ngerti wong aku kok hujan dadi mitrane satpol PP. Melakukan dosa, madon, zina, madat, narkoba, ngiling Rumah Irama Tegas, ngiling Kediri itu sama Kediri. Nurbayan, apa Raiman duwite. Mene panggah mendem sumpah ambulan mlebu dokter SK, sik panggah nglakoni mendem. Minum. Allah nggak ngono, maling nolong gue. Upama wae dhewe selama 1 tahun ngelakoni dosa dan dosa itu karena digoda iblis dan setan. Kok awake dhewe gelem poso Ramadan? Tenanan. Ikhlas, imanan wa ihtisaban. Dosane awake dhewe entek resik. Akhirnya setan ketelayak alias merongos. Saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kumandang takbir, saya singkat saja, saya tidak bicara tentang masalah kaifiahnya puasa ya. Enggak. Ini kerangka besarnya saja. Tujuan Ramadan puasa supaya kita bersemangat untuk mengisi ibadah Ramadan. Ketika Ramadan sudah habis, memasuki malam 1 Syawal, umat Islam disunakan mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saatnya Allahu Akbar. Coba kita ilustrasikan takbirnya. Ini salah bawa. Mari kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyahut seluruh dunia. Ketika kumandang takbir Idul Fitri tiba, iblis, raja setan, berteriak-teriak murka. Woi, mau miso. Sampai Singgadana bergetar, istananya bergoncang. Kemudian Satpol PP, tentara Polda, komandan Kodim, anak buah mak geruduk. Ini hanya ilustrasi, Pak. Prajurit-prajuritnya iblis datang bertanya, wahai baginda raja yang mulia, apa yang membuat baginda murka? Maka iblis raja setan menjawab, pasang telingamu, suara apa itu? Itu umat Islam mengumandangkan takbir, Anda merayakan kemenangan Idul Fitri setelah puasa Ramadan. Ngertenono, wahai setan-setan berkecil-berkecil, pekerjaanmu selama 1 tahun yang telah aku beri reward, piagam penghargaan. Kowe tahu bodoh cah nom-nom, bodoh nglakoni zina. Nenggek ujang tahu. Bocah nom-nom bodoh mendem, bodoh minum minuman keras, narkoba, wong bodoh selingkuh. Lihat pekerjaanmu, kowe sawehi piagam penghargaan. Dino iki dosane wong-wong kae. Hangus. Pekerjaanmu selama 1 tahun sia-sia, merongos. Jadi pekerjaan setan selama 1 tahun menggoda kita melakukan dosa. Dengan 1 program puasa Ramadan, dosa kita dihapus oleh Allah. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan dasar imanan wa ihtisaban, maka pasti dihapus, diampuni dosa-dosa yang lalu. Maka kalau kita melihat, membaca bahwa Ramadan ini adalah rahmatnya Allah untuk kita,
Ini adalah kebutuhan kita. Kita itu butuh diampuni dosa kita. Kita kan nggak bisa menghindar dari dosa-dosa. Gitu mungkin. Maka harapan kita adalah Ramadan. Maka selamat menunaikan ibadah dan ibadah di bulan Ramadan. Siang berpuasa, malam taraweh, tadarus Al-Quran, i'tikaf, cari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita mendapat hadiah besar yang namanya Aidkun minan nar dan minal aidin wal faizin, artinya Idul Fitri, kembali kepada fitri, kesucian kita seperti bayi yang baru lahir dan tidak punya dosa sama sekali. Amin Allahumma amin. Untuk doa nanti Bapak akan pernah mengalami kalau disebut beli waktu semua toisin. Ada kalimatnya, mohon maaf, kini ku berjanji kepadamu semua bahwa suatu saat kita jumpa bola